Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Nuranjani dari kelas 10 RPLB akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat program aplikasi pembelian tiket kereta api yang dikhususkan untuk pengunjung di atas 6 tahun. Ya, kita buka C++-nya. Karena kita ini sekarang menggunakan bahasa C++. Ya, bisa dilihat, jadi di sini ada sintak-sintaknya. Setelah itu ada deklarasi. Setelah deklarasi, saya menggunakan fungsi KA atau fungsi kereta api. Jadi di dalam fungsi kereta api itu ada tujuan pemberangkatan kereta api. Setelah itu ada fungsi pilih satu. Fungsi pilih satu itu harga dari tujuan kereta api. Ada fungsi kelas. Fungsi kelas itu jenis kereta api. Dan ada fungsi pilih dua. Fungsi pilih dua itu harga dari jenis kereta api. Terus ada fungsi harga. Fungsi harga itu isinya jumlah dari tujuan kereta api ditambah jenis kereta api. Ada fungsi kembali. Fungsi kembali itu isinya dari kembali sama dengan pembayaran dikurangi harga. Di dalam in-main itu terdapat looping dan decision. Saya di sini menggunakan Goto. Goto berfungsi untuk pengaturan aliran arahnya pengeksekusian. Setelah itu ada print of stream file print.txt. Jadi, offstream file itu berfungsi untuk menampilkan data yang kita inputkan. Setelah ini berhasil, data-data yang kita inputkan, dan ini semua yang file-file ini akan pindah ke Notepad atau ke OneNote. Setelah ke Notepad atau ke OneNote, itu otomatis akan mencetak atau ngeprint. Jadi langsung aja kita run. Pertama-tama, aplikasi ini akan memerintahkan pengunjung untuk memasukkan data pribadi. Yang pertama, masukkan nomor antrian 002 misalnya. Masukkan nama Anda, alamat, kota, kecamatan, kelurahan, jenis kelamin, dan yang terakhir nomor telepon. Silakan periksa data-data yang Anda masukkan. Apakah data benar, ya atau tidak? Jika pengunjung yakin, ya pengunjung cukup mengetikkan ya atau y. Namun, jika pengunjung tidak yakin atau pengunjung salah memasukkan data-datanya, pengunjung cukup ketikkan T yang berarti tidak. Maka, aplikasi ini akan mengulang kembali dan memerintahkan pengunjung untuk memasukkan data pribadinya kembali. Jika pengunjung sudah yakin dengan data-data yang mereka masukkan, cukup ketikkan Y yang berarti ya. Setelah itu, aplikasi ini akan menampilkan tujuan pemberangkatan kereta api. Yang pertama ada Cimahi Purwakarta, yang kedua ada Cimahi Jakarta, yang ketiga ada Cimahi Bandung, Cimahi Padalarang, Cimahi Pangandaran, dan yang keenam ada Cimahi Karawang. Tujuan yang akan Anda pilih kode. Jadi, aplikasi ini memerintahkan pengunjung untuk hanya menuliskan kodenya, seperti misalkan pengunjung ingin pergi ke Jakarta, maka tuliskan angka 2.
karena angka 2 merupakan kode dari Cimahi, Jakarta. Anda telah memiliki tujuan yaitu Cimahi, Jakarta. Apakah Anda yakin, ya atau tidak? Jika pengunjung tidak yakin atau ingin mengganti tujuannya, ketikkan T yang berarti tidak. Kemudian, ketikkan kembali tujuan yang sebenarnya ingin Anda pilih, yaitu Cimahi, Karawang. Anda telah memilih tujuan yaitu Cimahi, Karawang. Apakah Anda yakin? Jika yakin, ketikkannya yang berarti ya. Yang selanjutnya, aplikasi ini menampilkan jenis dari kereta api. Yang pertama ada ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Sama seperti yang tadi, ini pun hanya mengetikkan kodenya. Jika kalian ingin memilih jenis ekonomi, maka ketikkan angka 1. Dan jika tidak yakin, ketikkan T yang berarti tidak. Jenis kereta yang akan Anda pilih kode. Jika benar-benar Anda ingin mengganti, tulis dengan jenis yang sebenarnya Anda inginkan. Sebenarnya Anda ingin memilih bisnis, maka ketikkan angka 2. Dan apakah Anda yakin, ya atau tidak, ketikkannya yang berarti ya. Setelah itu, aplikasi ini akan menjumlahkan dari tujuan dan jenis kereta api. Dari tujuan Cimahi, Karawang dan jenis kereta api bisnis itu harganya 63.000. Dan uang yang Anda harus bayar itu harus lebih dari 63.000, misalkan 100.000. Maka kembalinya 37.000. Dan setelah itu, aplikasi ini akan menampilkan semua data-data yang Anda masukkan tadi, seperti data-data pribadi, tujuan pemberangkatan, jenis kereta api, dan jumlah transaksi pembelian tiket kereta api. Setelah itu, aplikasi ini bertanya untuk print atau tidak. Jika kalian mengetikkan T atau tidak, maka akan muncul coba lagi. Dan jika Anda ketikkan Y, maka akan kembali ke awal. Jika Anda mengetikkan Y, maka aplikasi ini akan mengirim data-data yang tadi sudah dimasukkan ke aplikasi lain, yaitu OneNote. Setelah kalian masuk ke OneNote, tampilan dari data-data yang kalian masukkan itu akan seperti ini. Berhubung saya tidak memiliki alat cetak atau alat print, saya hanya bisa menunjukkan sampai sini. Kurang lebih semuanya akan penampilannya seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.